I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang sahabat trader. Kembali lagi bersama saya Rio Setiawan. Hari ini momen NFP teman-teman. Jadi hari ini itu momen-momen yang dimana harga gold akan cenderung akan sangatlah agresif, ya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat bagi teman-teman yang kemarin yang sudah ikut saya entry di gold di area-area yang sudah kita tentukan dan sudah TP di 1860. Selamat atas take profitnya teman-teman. Setelah TP kemarin malam, setelah TP waktu itu harga gold langsung turun dan sudah saya berikan untuk sell dan akhirnya TP juga. Jadi naiknya TP, turunnya juga TP. Enak ya. Nah, lumayan kan kita akhir tahun diberikan cuan, awal tahun diberikan cuan juga. Itu kado dari saya untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut saya. Kado akhir tahun buat teman-teman, dan nanti kita akan cari kado Imleknya. Kita akan cari kado Imlek supaya teman-teman nanti supaya bisa trading bareng-bareng dengan kami juga, ya. Nah, tapi kalau memang mau teman-teman ingin merasakan sensasinya, nanti teman-teman bisa DM yang ada di link deskripsi ini. Teman-teman bisa DM di situ, nanti teman-teman supaya bisa bergabung dengan kami juga, ya. Nah, oke. Sekarang saya akan bahas dulu ya teman-teman, itu tentang gold untuk hari ini. Karena gold hari ini cukup lumayan sentimen dia ya. Kenapa saya katakan cukup sentimen? Setelah dia naik tinggi, ya, terus dia sekarang drop. Nah, kita nggak tahu nih, ini apakah dia mau naik ke atas atau justru tambah turun naik ke bawah, ya. Nah, kita nggak tahu. Tapi kita akan bedah di sini bagaimana sih potensialnya gold untuk hari ini. Kita lihat. Saya coba lihat dulu satu hari ya. Seperti biasa, saya selalu menganalisa itu tidak dari yang terkecil, tapi dari yang terbesar terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat kita tahu yang terbesarnya dia mau kemana, baru kita akan cari yang terkecilnya. Saat kita tahu terbesarnya, oh dia mau up nih. Kalau kita lihat misalkan, dia mau up. Nah ya udah, kalau dia mau up, berarti nanti kita akan cari potensialnya dia sampai di mana dia akan turun, baru bisa kita buy. Atau sebaliknya, oh dia mau up, tapi kalau kelihatannya udah di resisten nih, berarti dia mau turun dulu. Nah ya udah, tinggal cari potensialnya kita untuk sell. Nah makanya di sini saya selalu saat menganalisa melihat potensialnya dulu di time frame yang jauh lebih besar supaya saya tahu pergerakan harganya itu mau kemana nantinya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Di sini ini udah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Ini dan ini double bottom yang mengakibatkan harga goldnya udah naik, retest, udah buy dan naik terus ke atas. Nah, sampai sekarang ini dia tetap masih akan naik, ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sini, ya, dari sini ini sebenarnya dia sudah di area resisten. Nah, resisten sini. Berarti ini membuat harga gold saat ini masih akan turun ke bawah untuk retest, ya, sampai di sini baru dia naik lagi ke atas nantinya. Nah, kalau kita lihat seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena sudah melewati area support ini, ya kan? Sudah lewat, naik ke atas, ke resisten, dan saat ini dia masih akan turun ke bawah lagi ke area support ini untuk retest terlebih dahulu. Nah, setelah kita lihat, kita tahu nih, berarti di area sini kemungkinan harga goldnya masih akan naik sampai ke atas sini. Nah, kemungkinan harga goldnya masih akan masuk ke dalam kotak yang warna biru ini. Kalau kita lihat time frame daily one ya, saya katakan. Nah, berarti kalau kita lihat seperti itu, ada potensial yang sangat bagus nih. Sebenarnya untuk gold ini masih akan terus naik di tahun ini kemungkinan ya. Karena ini double bottom. Ya. Dan ini juga bisa disebutkan kepala juga bisa. Ini pundak. Dan ini pundak, yang artinya dia adalah head and shoulder bullish, ya, yang artinya gold masih akan
beranjak untuk naik di tahun-tahun ini, 2023 ini masih akan mencoba untuk naik teman-teman, untuk harga goldnya dia. Ya, kalau kita lihat mungkin dia bisa akan naik ya sampai Imlek besok masih oke lah untuk kenaikannya dia untuk harga gold ini. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi candlenya ya. Nah, ini kan sempat dia up terus ke atas ya. Lewatin resisten yang sekarang berubah jadi support. Naik ke atas, sentuh resisten, sekarang terus dia nyentuh lagi ke area support, area resisten ini, dan sekarang turun lagi ke area support. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah di sini ada potensial untuk kita mencari entry? Nah, apakah di sini ada potensial untuk kita mencari entry? Kita lihat dulu potensialnya dia seperti apa. Ya, karena kalau kita lihat kemarin penutupan candlenya di satu hari ini, candle yang warna merah ini cukup lumayan tebal. Ya, biasanya kalau lumayan tebal seperti ini, candle warna merah ini akan cenderung untuk bearish untuk hari ini. Nah, akan cenderung untuk bearish untuk hari ini. Karena sudah ditandai dengan candle merah yang cukup lumayan tebal dari candle sebelumnya. Berarti ada kemungkinan hari ini akan bearish. Nah, sekarang kita tunggu dulu nih. Di mana kita akan bisa mencari eksekusi sell untuk time frame daily one. Tapi ingat, terbesarnya dia masih akan bullish ya. Berarti kalau kita mencari sell hanya sekedar scalping. Berarti scalping itu sekitar berapa pips? Kalau kita katakan bisa mencapai 100 sampai 200 pips aja. Jangan lebih dari itu. Karena kecenderungan dari candle ini masih cenderung untuk bullish dulu. Ya, untuk bullish terlebih dahulu. Jadi harap hati-hati. Coba kita lihat dulu potensialnya dia. Oke. Nah, kita lihat dulu potensialnya dia sampai di mana dia masih akan mencoba untuk turun. Oke, saya hapus dulu yang ini ya. Nah ini apaan nih? Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat harga goldnya masih akan cenderung untuk turun teman-teman. Jadi cenderung turunnya antara di sini paling terakhir sampai di area sini. Nah, berarti kalau kita paling aman adalah kita mencari short sell aja atau scalpingnya saja. Jadi untuk scalpingnya bisa mencapai di sini atau juga di sini. Bisa mencapai ya paling minim ya 100 sampai 200 pip aja untuk scalpingnya dia. Baru nanti kita bisa mencari eksekusinya dia sampai di mana. Nah, setelah dari sini kemungkinan antara 1 atau 2 ini harga goldnya nantinya bakal dipandu untuk naik ke atas. Ya, di sini baru ada triggernya dia untuk naik nantinya. Nah, ada kemungkinan sampai di sini dia akan naik. Di 1 atau di 2, dia nanti tinggal tunggu pembentukan candlenya di time frame yang jauh lebih kecil yang pastinya baru dia nanti akan naik. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu untuk time frame daily one. Berarti di sini masih ada cenderungan untuk bearish terlebih dahulu. Ya, ke sini atau ke sini baru dia nanti akan lanjut naik. Oke. Nah, ini untuk daily one. Nah, kita nggak tahu nih apakah ada pembantu lagi di time frame yang lebih kecil. Coba kita cek. Ya, di 4 jam terlebih dahulu. Kita cek dulu ya. Oke, di 4 jam. Oh, 4 jam ada skema seperti ini. Nah, 4 jam. Bentar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini ada skenario yang artinya setiap kali dia nyentuh area resisten atas ini mantul, nyentuh ini mantul, dan saat ini juga nggak mampu break ya, dia mantul juga. Sama juga di support juga sama mantul. Ini hampir menyentuh ya, hampir menyentuh. Nah, ini mantul, ini mantul. Oh, ada kemungkinan memang area trendline ini cukup kuat untuk harga goldnya bisa sampai di sana. Nah, berarti gimana ini Pak? Berarti untuk goldnya ini masih kemungkinan masih akan bearish teman-teman. Nah, masih akan bearish, jadi ada kemungkinan harga goldnya naik terlebih dahulu, baru dia akan turun ke bawah. Ini ada support ya, tadi. Berarti ini support pertama, ini support kedua. Ada kemungkinan dia turun ke sini,
terus mantul ke atas, atau mungkin turun ke sini hanya sekedar ekor doang baru dia mantul ke atas. Ya, ini harga goldnya skenario akan seperti ini untuk time frame 4 jamnya dia. Di 4 jam goldnya masih akan cenderung untuk turun. Sekarang kita lihat lagi dari skema segi candlenya juga. Dari 4 jam kita lihat di sini kan ada candle yang cukup lumayan tebal, sama seperti yang tadi saya jelaskan di time frame daily one, ya. Artinya ini kan cenderung untuk turun. Saat penurunan ini sama sekali belum ada namanya untuk gold ini koreksi. Nah, sama sekali belum ada yang namanya gold ini untuk koreksi. Berarti ada kemungkinan harga gold ini masih akan cenderung naik, teman-teman. Naik, baru dia akan lanjut turun ke bawah. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari eksekusi sell di area sini nantinya. Nah, cari eksekusi sell di area sini. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Lihat dulu potensialnya dia di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, berarti kalau di 4 jamnya ini memang dia naiknya hanya untuk koreksi aja, teman-teman. Nah, naik dulu untuk koreksi, baru dia akan drop ke bawah. Dropnya sampai di area 1 atau di area 2. Ya. Nah, kita lihat dulu, teman-teman ya. Di time frame yang jauh lebih kecil, saya pakai 1 jam. Oke, di 1 jam hampir sama juga. Di sini sempat high, low, lalu naik ke atas, dia bentuk high, low, dan high. Nah, ya kan terus turun, low, dan ini mau bentuk high-nya dia. Oke ya. Nah, di sini ada double top sebenarnya. Makanya dia turun ke bawah. Nah, makanya di sini harga goldnya masih akan cenderung naik ke atas, berarti akan drop. Nah, ketemu nih area resistennya dia. Berarti resistennya dia di area sini, teman-teman. Nah, ya. Di area sini. Ini resistennya dia. Ini resistennya dia di area sini. Berarti teman-teman nanti bisa mencari eksekusinya dia. Tunggu di area sini. Nah, ini ya. Nah. Sini aja. Nah, sini. Nah, tunggu di sini, tunggu di area berapa ini? 44 sampai 50. Nah, tunggu dari sini 44 sampai 50. 1844 sampai 1850, tunggu di situ. Teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Ya, dengan SL di atasnya top yang ini. 1860 SL-nya dia, ya. 60 atau 61 untuk SL-nya dia. Dengan target TP bisa mencapai 18, kita ambil pendek aja ya. Kita ambil pendek, jangan terlalu panjang. Kita ambil pendek, jadi sebentar di sini. 1820. Nah, kita ambil pendeknya aja 1820. Nah, ya 820 TP pertama. Kalau ambil panjangnya bisa mencapai di sini. Oke. Nah, 810 aja. Ya, panjang di sini. Nah, ya. Jadi kita ambilnya TP 1820, panjangnya 1810. Ya, 1810. Jadi kalau kita ngambil sekitar 240 pips sampai 440 pips, 340 pips. Ya lumayan lah ya. Lumayan hari ini. Nah, hari ini bisa teman-teman bisa mencari eksekusi sell ya. Teman-teman, jadi skenarionya akan seperti ini nantinya. Skenario gold akan seperti ini nantinya. Dari naik ke atas, masuk di zona ini, sell kita, TP di sini, ya kan, antara TP di sini atau TP di sini. Setelah itu, kita lihat dulu potensialnya dia. Lihat potensial di sini, atau nanti potensial di dalam sini. Nah, kita ada 2, 1 dan 2. Kalau kita lihat di sini, di nomor 1 ada potensial, berarti kita boleh mencari eksekusi buy. Target tujuan 1871. Nah ya, boleh silakan. Kalau misalkan di sini di nomor 1 ada potensial, cari eksekusi buy gak masalah. Tapi kalau misalkan di nomor 1 nggak ada potensial,
jangan dieksekusi buy, tunggu di nomor 2. Nah, di nomor 2 ada potensial, teman-teman boleh mencari eksekusi buy dengan tujuan 1871, sama. Nah, lumayan kan, kalau misalkan di nomor 2 ya apa-apa, biarkan. Bisa mencari eksekusi 1790 ya. Nah, TP 1871, berarti sekitar 800 pips ya, lumayan lah ya teman-teman ya. Lumayan. Nah, ini sebagai teman-teman yang ada di YouTube, kalau teman-teman yang di YouTube kemarin belum merasakan cuan bareng-bareng sama saya yang entry akhir tahun, sekarang saya share supaya teman-teman bisa ikut entry dengan cuan yang banyak. Oke. Nah, ini jadi tinggal tunggu aja di area sini untuk eksekusi sell. Nanti momen NFP ya. Nanti turun ke bawah ya kan. Nanti tunggu di 1 atau tunggu di 2 untuk buy-nya dia. Karena potensialnya dia masih akan bullish sampai nanti Imlek. Oke. Nah, ini sebenarnya cara kita menganalisa. Kita harus bedah dulu dari time frame yang jauh lebih besar, lalu mengecil sampai ketemu potensialnya dia di mana. Kembali lagi teman-teman, di sini namanya analisa, tidak ada yang 100% benar. Tapi di sini kita membedah semaksimal mungkin, semampu kita. Yang terpenting ada tingkat kerugiannya, dan yang penting teman-teman bisa di sini bisa menghasilkan profit sama-sama. Ya. Nah, ini untuk cara kita menganalisa teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman mau belajar cara menganalisa atau memang pengen tahu bagaimana caranya, banyak, bisa lewat buku, bisa lewat YouTube, bisa lewat mentor atau yang lain-lainnya. Ya, itu saya sarankan kalau terjun dunia trading harus tahu dulu ilmunya, harus tahu dulu cara-caranya, baru kalian bisa bertransaksi. Ya, teman-teman. Kalau gitu, saya Rio Setiawan, izin undur diri dulu, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu sekitar 20 menit ini untuk belajar bareng-bareng. Semoga teman-teman nanti diberikan profit hari ini. Semoga diberikan cuan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang dan sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.